Pada zaman dahulu, hiduplah Amak Lembain dan Inak Lembain. Adalah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka dikaruniai 2 anak yang masih kecil. Keluarga itu tinggal di Padamara, Nusa Tenggara Barat. Mereka tak punya sawah untuk digarap, tak ada kebun untuk ditanami, juga tak memiliki hewan ternak. Saking miskinnya, terkadang mereka tidak makan seharian. Setiap hari pasangan itu berjalan kaki berkeliling desa mencari orang yang membutuhkan bantuan mereka. Suatu hari seperti biasa, Amak Lembain dan Inak Lembain pergi mencari pekerjaan beserta kedua anaknya. Setelah seharian berkeliling, akhirnya Amak Lembain mendapatkan pekerjaan. Ia diminta membetulkan pintu rumah yang rusak. Tinggallah Inak Lembain yang terus mencari pekerjaan. Sambil menggandeng kedua anaknya, ia mendatangi tiap rumah. "Permisi, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Inak Lembain pada seorang wanita yang sedang menampi beras. Di rumah ibu itu tampak beberapa wanita sedang menumbuk padi. Ibu itu memandang sekilas pada Inak Lembain. "Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Sudah banyak yang membantuku," jawabnya. "Tolonglah, Bu, kedua anak saya butuh makan." Ibu tak perlu membayar dengan uang, cukup dengan beras saja. "Asal anak saya bisa makan, saya sudah senang," kata Inak Lembain memohon. Ibu itu merasa iba. Ia akhirnya memberi Inak Lembain pekerjaan, yaitu menumbuk padi. Inak Lembain berpesan kepada kedua anaknya, "Jangan ganggu ibu. Ibu harus bekerja. Kalian duduk saja di sini." Anak-anaknya ia dudukkan di atas batu ceper, tak jauh dari tempatnya. Batu ceper itu biasa disebut batu golok. Inak Lembain mulai bekerja. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tak ingin mengecewakan ibu yang telah memberinya pekerjaan tersebut. Saat sedang sibuk menumbuk padi, terdengar suara kedua anaknya. "Ibu, ibu, lihatlah kami," panggil mereka. Kedua anak itu memanggil ibunya karena merasa ada keanehan pada batu yang mereka duduki. Batu itu bergerak naik, semakin lama semakin tinggi. Diamlah, jangan ganggu ibu," sahut Inak Lembain sambil terus menumbuk. Ia tak menoleh sedikit pun pada anak-anaknya. Batu itu bergerak semakin tinggi. Kedua anak itu sangat panik dan ketakutan. Mereka serentak berteriak lagi, "Ibu, ibu, batu ini bergerak naik. Kami takut, Bu." Inak Lembain tetap tak peduli. Ia pikir anak-anaknya hanya mencari perhatiannya saja. Ia terus melanjutkan pekerjaannya. "Ibu, ibu, tolong. Kami ada di atas, Bu," teriak anak-anak itu lagi. Kedua anak itu terus berteriak-teriak. Namun Inak Lembain tetap tak peduli.
Lama-kelamaan suara anak-anaknya itu semakin pelan dan menjauh. Inak Lembain tak lagi mendengar teriakan anak-anaknya. Inak Lembain tak menyadari Batu Golok telah membawa kedua anaknya ke atas, nyaris menyentuh awan. Setelah Inak Lembain menyelesaikan pekerjaannya, ia lalu mencari anak-anaknya. Alangkah paniknya ia ketika melihat batu yang diduduki kedua anaknya sudah menjulang ke langit. Ujung batu itu sudah tak tampak. Bahkan anak-anaknya pun tak kelihatan lagi. Inak Lembain menangis kebingungan. Ia memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan kedua anak-anaknya. Dengan bantuan Tuhan, selendang yang dikenakan Inak Lembain mampu memenggal batu golok itu. Dengan sekali tebas, batu golok itu pecah menjadi 3. Namun sayang, meski batu itu sudah pecah, kedua anak Inak Lembain telah berubah menjadi 2 ekor burung. Si sulung berubah menjadi burung beku, sedangkan si bungsu berubah menjadi burung pelik. Inak Lembain sangat menyesal. Kini kedua anaknya berubah menjadi burung. Meski demikian, ia membawa pulang kedua burung itu dan merawatnya. Ketika bagian batu golok yang terbelah itu terlempar ke 3 daerah. Lemparan batu golok yang pertama menyebabkan getaran yang sangat dahsyat di desa Gembong. Bagian kedua batu golok itu terlempar dan jatuh di desa Batu. Nama ini diberikan karena ada orang yang menyaksikan saat batu itu jatuh. Batu yang ketiga terlempar ke daerah yang kemudian dinamakan Montong Teker. Nama ini diberikan karena bagian terakhir batu golok ini menimbulkan suara gemuruh saat mendarat.